Hai bro, jumpa lagi di channel J Agaronger, masih tentang seputar TGE bro ya. Kali ini aku akan sekali lagi membahas tentang TGE Crucian Cup. Nah, biar teman-teman nggak penasaran, kebetulan di depan saya sudah ada eh, sebuah TGE version X ya. Ini dari Giadioni juga. Untuk penampakannya seperti ini. Dia didominasi oleh warna ungu dan warna biru ya. Di bagian bonggol ini ada dua gambar yang begitu mencolok ya. Ini ada dua gambar petir di sini. Ini keren, bro. Dia punya tampilan keren dibanding dengan yang urin kemarin. Ini punya tampilan yang lebih menarik ya. Dia full color di bagian bonggolnya. Yang urin kemarin si Extreme Power itu apa bedanya dengan TG ini? Kita akan bahas di sini. Seperti biasa, bro. Sebelum lanjut, saya akan lakukan pengukuran mulai dari panjang tertutupnya ya. Panjang tertutup si version X ini 121 cm ya. 121 cm. Kita akan ukur diameter bonggol bagian atasnya. Diameter bonggol bagian atas 13,5 ya. Kita ukur diameter ujungnya. Teman-teman bisa ingat-ingat perbedaannya dengan si Extreme Power apa. Kalau ujungnya si Extreme Power kemarin itu kan 1,1 ya. Bagaimana dengan si version X ini ya? Bentar. Bentar bro, ini aku lakukan berulang-ulang ini memastikan karena sudah jelas ada perbedaan ini ya. Nah, di sini ada 1,5 ya. 10,5. Jadi 1,05. Jadi si Extreme Power kemarin kan 1,1. Dia lebih kecil. Dia bisa dibulatkan di 1 mili ya. Karena saya ukurnya dia agak ke belakang. Harusnya kalau ke ujung dia bisa 1 mili. Jadi TG ini sampai di sini ada perbedaan yang saya ingat itu di diameter bagian ujung. Sedangkan yang Extreme Power itu 1,1, sedangkan version X ini 1 mili lah, kita bulatkan di 1 mili. Kita lakukan penimbangan dulu ya bro ya. Kita lakukan penimbangan dulu. Saya ingat si Extreme Power kemarin itu beratnya persis 1 ons. Maksudnya tanpa tutup atas dan tanpa tutup bawah. Kita akan timbang di version X ini ya. Berapa beratnya tanpa tutup atas dan tanpa tutup bawah. Dia 105 gram, jadi ada lebih berat si ungu ini 5 gram ya, ditambah tutup bawah 110, ditambah tutup atas 120 gram. Kalau 4 ruas yang kita buka ditimbang untuk si oren kemarin itu 50 gram, jadi bonggolnya 50 gram, ruasnya juga 50 gram, pas 1 ons yang urin kemarin. Kalau yang ungu gimana? Ini kan 105. Berapa bobot ruas di depan? Ini 55. Jadi bonggolnya sama-sama 50 gram. Dia ada lebih berat di bagian ruasnya. Itu 5 gram ya bro ya. Jadi si version X ini ada bobot yang lebih berat dengan ukuran yang sama, diameter yang sedikit lebih sama ya, saya bilang sama ya untuk diameternya ya, karena hanya tipis banget perbedaannya. Teman-teman pasti akan pilihnya yang oranye dong, otomatis lebih ringan dong. Tidak ya, tidak. Jadi yang ungu ini dia punya tampilan yang lebih menarik. Yang pertama, yang kedua harganya. Nah, di sini yang ungu lebih murah lagi harganya dibanding yang oranye. Makanya saya bilang tidak selalu pilih yang urin karena ada perbedaan harga juga di sini dengan selisih perbedaan yang sedikit juga, selisih hanya 5 gram saja. Bagaimana jika dibentangkan, kita open, kita buka semua, bagaimana Om? Apakah sama yang dirasakan dengan yang urin? Yuk kita coba, kita tes di lapangan yuk bro. Giadioni version X TG Crucian ya, kita akan lihat tanpa beban ya. Dia tanpa beban masih tetap kenceng ya bro ya, masih tetap kenceng. Ini lentur sekali, sama dengan yang urin kemarin, ini lentur sekali.
Waduh, sampai lengkungan seperti ini ya bro ya. Khusus memang buat untuk cari sensasi ini. Oke bro, kita tes angkat beban yuk bro. Giadio ini version X ya. Saya coba 550 mili air ini. Saya sesuaikan dengan actionnya memang ya. Teman-teman bisa lihat. Waduh, simak lengkungannya ya. Begitu cantik lengkungannya. Main semua ini sampai ke bonggolnya kalau teman-teman bisa memfokuskan ya. Ini bonggolnya pun sampai ikut melengkung. Ini memang khusus untuk cari sensasi. Asik ini. Dia bukan nggak kuat ya bro. Walaupun lentur dia bukan nggak kuat. Dia ulet. Keren ya. Version X. Ini jenis tegek Crucian Cup ya. Untuk mancing ikan mas silver. Keren bro. Sekali lagi ya simak lengkungannya. Simak lengkungannya. Keren. Keren banget, semoga terlihat ya. Semoga kelihatan ya. Keren banget. Mantap. Oke, teman-teman barusan sudah simak sendiri ya bagaimana kencengnya lengkungannya, bagaimana pada saat tes angkat beban. Jadi pada saat dipegang dan kita buka nggak ada bedanya dengan yang urin ya. Mohon maaf, hanya selisih 5 gram di tangan saya terasa sama ya, nggak ada beda ya, tipis banget, tipis banget. Jadi memang ada perbedaan harga di sini. Itu adalah sebuah pilihan, mau pilih yang ungu atau yang urin. Kalau di mata saya adalah sebuah pilihan yang seimbang, itu bebas. Dua-duanya juga buat koleksi, oke, keren. Saya akan membahas lagi, sekali lagi saya akan bahas tentang tegek ini di Indonesia itu cocok digunakan untuk mancing apa. Dia untuk mancing-mancing santai aja ya, buat teman-teman yang iseng-iseng ingin mancing, ingin berekreasi, ingin menikmati tarikan ikan, sensasinya. Untuk ikan-ikan mau disikat ikan gede enggak ada masalah, ikan kecil enggak ada masalah. Cuma untuk saya kasih tanda kutip untuk kata-kata saya yang disikat ikan besar enggak ada masalah, saya akan luruskan sebentar lagi ya. Ini untuk mancing nila ukuran 4 jari, 5 jari, dia akan sudah mengeluarkan actionnya, jadi sangat menarik sekali ya. Untuk mancing apa ya, tumbro mungkin ya, atau mau dibuat mancing gurami ya enggak masalah ya. Ikan-ikan karang mungkin di laut-laut pantai atau dangkal ya, di tempat yang dangkal, di kedalaman 2 meter atau 2-3 meter masih nggak ada masalah ini ya. Yang tadi akan saya luruskan ya, bagaimana kok buat mancing ikan besar nggak ada masalah Om. Yang nomor satu, kita akan menyesuaikan dengan besar atau kekuatan dari land ya, dari senarnya, itu nomor satu. Yang kedua begini, ada sebuah cerita temen itu, Om saya pernah mengatasi perlawanan ikan, bobot ikannya 3 kilo, saya atasi pakai menggunakan tegek medium. Ini kan pasti bertanya-tanya, sedangkan tegeknya sendiri tes angkat beban mungkin 1 kilo belum tentu kuat. Nah, kok bisa Om? Ya, bisa saja. Skill joki atau pemancingnya itu sangat-sangat dibutuhkan ya bro ya, dari memancing. Jangan teman-teman tanya, Om tegeknya kuat berapa kilo, Om tegeknya bagaimana, jangan. Karena skill pemancing itu betul-betul nomor satu ya. Ini ada beberapa teknik ya bro ya. Pada saat ikan narik, ini kan kalau kita menggunakan tegek, ini kita tidak menggunakan reel lagi yang ada dragnya. Drag kita hanya lengkungan. Ya. Jadi sangat sangat sedikit sekali. Pada saat ikan lari ke samping, kita bisa turunkan sudut. Jangan menggunakan tegek terus dikencengin terus. Jangan bro, keliru. Dikencengin terus keliru. Yang terjadi apa? Sudut akan pada puncaknya. Sedangkan kenapa? Karena ikan belum kalah. Apalagi sampai diangkat pakai tegek, sudutnya begini, itu keliru ya. Lengkungan pada tegek, dia akan mencapai puncaknya. Jadi kalau ikan dipaksa terus, tegek yang bisa, kalau tegeknya nggak mampu, maksudnya di luar dari speknya, ini yang kalah. Kita harus lihai-lihai menggunakannya.
Jadi kalau ikan belum kalah, biarkan dia main dulu. Ke samping kita turunkan sedikit, kita tarik. Ke depan atau ke kanan kiri, ke depan, lakukan hal yang sama. Jadi jangan heran kalau ada tegek setelah teman-teman beli, ini kok lentur ya, padahal di reviewnya, di demonya sampai angkat beban yang luar biasa, misalnya tabung LPG, misalnya tarik ikan yang begitu besar. Jangan heran. Jadi ada beberapa trik dan tekniknya ya teman-teman ya. Jadi tarik ikan yang begitu besar, ini saya akan jelaskan di sini. Om, pakai tegek medium apakah mampu pakai tarik ikan yang begitu besar itu? Misalnya di testernya di kolam ya, kita sering sekali lihat video-video demo tegek-tegek dari Cina, itu testernya di danau atau di kolam. Kita pakai logika aja, danau atau kolam tempat dia mancing, mungkin dalamnya hanya sekitar 1-2, mungkin jarang sekali yang 3 meter mungkin. Kalau kita pikir pakai logika aja, di kolam apalagi, ya kan? Jadi tidak ada tarikan ikan yang menukik ke bawah, itu tidak ada. Tidak ada tarikan ikan yang menukik ke bawah, paling tidak kanan kiri samping. Kanan kiri samping. Ini teman-teman bisa dianu ya. Pada saat lari ke samping seperti yang saya tadi katakan, posisi tegek jangan sampai melengkung maksimal. Kalau ikan belum kalah, kita bisa Kita bisa turunkan sedikit sudutnya supaya tidak terjadi lengkungan yang maksimal. Kalau untuk ekspresi wajah itu bebas, itu demo ya. Walaupun tegeknya begini, kita berekspresi sangat berat banget, ini tidak ada masalah. Sebenarnya kalau begini itu sudah crack, tegeknya patah. Kalau sudah diangkat lagi posisi sudutnya ya. Nah, yang bahaya itu yang bagaimana Om? Yang posisi bisa menukik tajam ke bawah, yang kedua bisa lari ke belakang kita. Di mana tempatnya? Di tengah laut. Kalau kita lagi nongkrong misalnya di keramba apung, pembesaran ikan atau udang atau lobster ya, itu ada di beberapa daerah. Juga mungkin di danau yang dalam banget juga ada budidaya pembesaran ikan ya, di sana itu ada. Itu bahaya karena bisa menukik ke belakang, bisa terus ke bawah. Nah, itu yang bahaya. Sama Om, saya beli piranti misalnya rod atau tegek, dia bisa angkat berat Om. Iya. Sekarang begini bro. Ya apa ya? Saya pakai ujung tegek aja yang pendek ya. Saya ini ibaratkan Saya ibaratkan ini adalah sebuah tegek. Yang saya maksud lengkungan maksimal itu yang begini. Ini maksimal. Nah, tapi kalau diposisikan begini ya, ini teman-teman, dan di sini ditarik LPG atau ikan, ini kan tidak terjadi lengkungan maksimal. Ini ya sama aja kasarannya ditarik lurus begini, ya kuat. Itu yang saya maksud. Nah, jangan sampai terjadi lengkungan maksimal yang begini. Nah, ini yang bahaya. Kalau masih begini, tarik-tarikan, ya tidak ada masalah. Tenaga orangnya yang dipakai, ya. Nah, itu yang saya maksud. Mungkin teman-teman bisa gali lagi, bisa pelajari lagi secara dengan cara pemikiran teman-teman sendiri tentunya ya. Ini hanya sedikit berbagi saja dari saya. Untuk pemesanan tegek ini bisa menghubungi ini ya. Untuk tanya-tanya tentang tegek ini juga bisa menghubungi nomor yang tadi. Tegek yang lain juga bisa. Cara pemesanannya bagaimana, harganya berapa, silahkan menghubungi nomor yang tadi. Saya kira saya sudah terlalu banyak bercerita tentang tegek ya di sini. Mungkin juga ada yang menganggap penting atau tidak, yang tidak di skip aja ya bro ya. Terima kasih sudah menonton selalu channel JA Garonger. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi bro.